Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bugusaloka dari PJKRT nomor NIM 6101420155. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan implementasi kesehatan pribadi untuk memenuhi tugas UAS pendidikan kesehatan. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Yang pertama, apa itu pendidikan kesehatan? Pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi agar dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis. Selanjutnya, kesehatan menurut undang-undang. Yang pertama, kesehatan diri merupakan suatu upaya untuk menjaga kesehatan tubuh karena kebersihan diri merupakan awal dari kesehatan fisik. Menjaga kesehatan merupakan langkah awal dalam pembangunan kesehatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bab 2 pasal 3 yang menyatakan pembangunan kesehatan bertujuan untuk kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan pribadi. Yang pertama, kesehatan mulut dan gigi. Kurangnya perawatan kesehatan gigi seperti menggosok gigi secara rutin minimal 2 kali dalam sehari, dan juga kebiasaan tidak menggosok gigi ketika akan tidur tentu bisa mengakibatkan mereka bagi yang tidak melakukan kegiatan tersebut akan mengalami kerusakan gigi. Dan yang kedua, kesehatan kulit. Permukaan tubuh dilapisi oleh kulit. Pada kulit terdapat lubang-lubang halus yang disebut pori-pori. Pori-pori yang berada di dalam sini. Pori-pori merupakan saluran pembuangan keringat pada saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Tubuh kita menjadi panas dan pori-pori kita mengeluarkan keringat. Jika keringat tidak dibersihkan akan membentuk kotoran atau daki. Kulit yang berdaki adalah kulit yang kotor. Dan selanjutnya, kesehatan pakaian. Kesehatan pakaian yang kotor akan menghalangi seseorang untuk terlihat sehat. Seperti pakaian yang seperti ini, jika kotor itu akan menghalangi seseorang untuk terlihat sehat dan segar walaupun seluruh tubuhnya sudah bersih. Pakaian banyak menyerap keringat, lemak, dan kotoran yang dikeluarkan badan. Jadi pakaian itu sangat penting. Selanjutnya, kesehatan rambut. Ini rambut. Secara umum, kesehatan rambut dan kulit kepala akan terganggu disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat atau tidak membersihkan rambut secara teratur. Rambut perlu dicuci paling sedikit 2 kali dalam 1 minggu. Kalau saya sih biasanya per 2 hari saya memakai sampo saat mandi. Selanjutnya, kesehatan kuku. Pada waktu makan, kuman atau kotoran yang menumpuk di bawah kuku jari tangan itu dapat tertelan bersama makanan, akibatnya kita mengalami sakit perut. Jadi untuk jari-jari yang kotor ini kan saya bersih, jadi saya kalau makan pakai tangan ya aman. Kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi adalah kondisi atau keadaan seseorang yang bebas dari kotoran dan bebas dari sakit. Jadi dalam kata lain, kita sehat walafiat. Kesehatan telinga. Membersihkan lubang telinga sebaiknya dengan menggunakan air yang masak, yang dingin, atau dengan obat tetes telinga. Jadi bisa bersih secara tuntas karena lubang di sini sangat susah, harus memakai ketuban. Oke, yang selanjutnya, pentingnya makanan bagi kesehatan pribadi. Yang pertama, fungsi makanan bagi tubuh.
Fungsi makanan bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi lebih utama adalah untuk mendapatkan tenaga, mendapatkan zat-zat pembangun sel-sel tubuh, mempertinggi daya tahan tubuh terhadap sakit, serta untuk menjamin kelancaran makan proses yang terjadi di dalam tubuh. Kegunaan makanan yang masuk ke dalam tubuh dikelompokkan menjadi yang pertama, makanan sebagai sumber tenaga terutama mengandung hidrat arang seperti beras, jagung, terigu, dan lain-lain. Yang kedua, makanan sebagai sumber pembangun. Proses digunakan sebagai bahan pembangun membentuk sel-sel jaringan tubuh yang baru. Dan yang ketiga, sumber zat pengatur. Ya, yang kayak ya seperti itu. Pentingnya minuman bagi kesehatan pribadi. Air adalah bagian yang penting dari semua sel tubuh. Air digolongkan sebagai bahan pembangun, sebagai zat pengatur dan merupakan bahan pelarut. Air harus memenuhi syarat kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Penuh. 2. Tak berbau. 3. Tidak berwarna. 4. Tidak mengandung mineral yang berbahaya. Yang kelima, tidak mengandung bibit penyakit. Itu yang paling utama. Masalah-masalah dalam kesehatan pribadi. Stres merupakan reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikis. Apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyelesaikan diri, sumber stres bisa saja lingkungan yang menuntut harapan yang tidak realistis, beban tanggung jawab atas pekerjaan, dan banyak lagi. Setelah siap mengatasi masalah, kita ikuti langkah yang menurut saya rekomendasi untuk kalian demi kehidupan yang lebih baik. 1. Hindari stres yang tidak perlu. Ubah situasi yang dapat diubah. Beradaptasi terhadap pemicu stres. Terus terima hal yang tidak dapat diubah. Itu kayak kita itu harus pasrah terhadap situasi, kondisi, dan pantauan dan jangkauan gitu. Kedua, masalah-masalah dalam kesehatan pribadi. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Flu atau influenza ini sangat umum terjadi di musim pancaroba. Langkah-langkah untuk mengurangi risiko tertular flu. 1. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air. 2. Cuci tangan selama 20 detik dan bantu anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Seperti itu. Oke, diabetes adalah salah satu masalah kesehatan yang lazim di masyarakat akibat konsumsi beragam makanan olahan dan manis yang cenderung kita sukai. Walaupun demikian, diabetes bisa dicegah dengan mengikuti beberapa langkah sederhana sebagai berikut. Pilah serealia utuh dan produk selaria utuh daripada karbohidrat olahan. Hindari minuman manis dan beralihlah minum air, kopi, atau teh. Pilihlah makanan yang mengandung lemak baik daripada lemak jahat. Dan yang keempat, miopia akibat penggunaan alat sejak usia dini. Penelitian menunjukkan bahwa 30% anak berusia 6-7 tahun memiliki masalah penglihatan pada anak-anak berusia 10-12 tahun. Persentase ini meningkat hingga 60%. Miopia dapat dicegah dengan 1. Selama membaca atau belajar, peganglah buku jauh dari tunjukkan 20 cm atau lebih begini, 20 cm begini. Jangan membaca sambil berbaring di sofa atau tempat tidur. Lakukan aktivitas di luar ruangan seperti bermain badminton atau sepatu roda. Aktivitas di luar ruangan. Perilaku hidup sehat. Yang pertama, perilaku terhadap kebersihan lingkungan.
Perilaku terhadap lingkungan adalah respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan atau terhadap kesehatan lingkungan. Untuk dapat mencapai kesehatan yang baik, manusia harus hidup secara teratur. Untuk dapat hidup sehat, maka diperlukan kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kondisi lingkungan perlu diperhatikan benar-benar agar tidak merusak kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.